Halo Sobat Hijau dan Sobat Dapur. Selamat datang di kanal kita. Pernahkah Anda mendengar tentang satu bumbu dapur yang selalu jadi kontroversi, tapi menyimpan rahasia luar biasa, bukan hanya di masakan, tapi juga di kebun Anda? Ya, kita bicara tentang micin, atau yang lebih dikenal dengan monosodium glutamat, MSG. Selama ini, micin hanya dikenal sebagai penyedap rasa umami. Namun, tahukah Anda bahwa micin juga menjadi pupuk alternatif yang ajaib untuk menyuburkan tanaman, bahkan bisa memicu buah lebat? Dan di sisi lain, benarkah semua kontroversi kesehatan yang mengiringinya? Hari ini, kita akan bongkar tuntas semua mitos dan fakta tentang micin, dari dapur hingga kebun Anda. Mari kita mulai dari tempat yang paling tidak terduga, kebun Anda. Micin, yang merupakan garam natrium dari asam glutamat, ternyata mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman, terutama natrium, Na, dan sedikit nitrogen, N. Manfaat micin untuk pertumbuhan tanaman. Micin bekerja seperti vitamin tambahan bagi tanaman, terutama saat diolah sebagai pupuk cair. Berikut manfaat utamanya. Pemicu pertumbuhan dan penghijauan. Asam glutamat adalah komponen penting dalam pembentukan klorofil pada daun. Micin menjadi sumber nitrogen tambahan yang diserap tanaman, menghasilkan daun yang lebih hijau dan sehat, serta merangsang pertumbuhan batang dan cabang yang lebih kokoh. Meningkatkan kadar air. Unsur natrium dalam micin berperan penting dalam mengatur tekanan osmotik sel tanaman. Ini membantu tanaman mengikat dan menyerap air dengan lebih optimal, membuat tanaman lebih segar, terutama saat musim kemarau. Pengganti alternatif kalium. Fungsi natrium seringkali dapat menggantikan peran kalium pada proses metabolisme tanaman. Kalium sangat penting dalam menjaga ketahanan tanaman terhadap penyakit. Micin membantu tanaman tetap kuat menghadapi hama dan cuaca ekstrim. Rahasia buah lebat. Micin merangsang pembungaan. Nah, ini bagian yang paling ditunggu. Bisakah micin memperbanyak buah? Jawabannya, ya, secara tidak langsung. Micin sangat efektif untuk fase generatif, yaitu fase pembentukan bunga dan buah. Kandungan natrium dan asam amino dalam micin berfungsi sebagai katalisator hormon pembuahan. Pemberian micin dapat merangsang pembungaan, memicu munculnya bakal bunga sebagai cikal bakal buah. Bunga yang banyak tentu berpotensi menghasilkan buah yang lebih lebat. Ini sangat bermanfaat untuk tanaman seperti cabai, padi, saat fase gunting, dan tanaman hias berbunga. Meningkatkan kualitas tanah. Micin dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang menguntungkan di tanah, yang pada gilirannya meningkatkan penyerapan hara oleh akar tanaman. Meskipun micin bermanfaat, dosis dan waktu aplikasi adalah kunci. Dosis berlebihan bisa menyebabkan daun terbakar atau tanaman layu. Penyiraman, kocor, 5-6 gram, sekitar 1/2 sendok makan, per 1 liter air. Siramkan 50 hingga 100 ml larutan ke area perakaran. Lakukan 5 hari hingga 1 minggu sekali. Penyemprotan, aplikasi daun, 4 gram, sekitar 1/2 sendok teh, per 1 liter air. Semprotkan ke daun dan batang pada pagi hari, di bawah jam 9, atau sore hari. Penaburan langsung 1 gram, seujung sendok teh, per tanaman kecil. Buat sedikit lubang di sekitar perakaran, taburkan micin, lalu tutup kembali. Jangan berikan micin pada tanaman yang sedang berbuah matang karena ada risiko kandungan natriumnya membuat rasa buah menjadi kurang segar. Fokuskan pada fase pertumbuhan awal, vegetatif, dan fase pembentukan bunga, generatif. Sekarang, mari kita pindah ke dapur. Selain untuk tanaman, tentu micin adalah bintang utama di masakan. Kita harus meluruskan fakta-fakta di balik kontroversinya. Manfaat konsumsi micin yang jarang diketahui. Micin atau MSG, yang memberikan rasa umami, rasa dasar kelima selain manis, asam, asin, pahit, memiliki beberapa manfaat positif jika dikonsumsi dalam batas wajar. Pengganti garam, rendah natrium. MSG mengandung natrium lebih rendah dibandingkan garam dapur biasa. Penggunaannya dapat membantu mengurangi total konsumsi natrium hingga 20-40% tanpa mengorbankan rasa. Ini bermanfaat bagi mereka yang perlu membatasi natrium, seperti penderita hipertensi. Meningkatkan selera makan. Micin merangsang produksi air liur dan menguatkan rasa alami makanan.
Efek ini sangat bermanfaat bagi orang yang sedang sakit atau lansia yang cenderung kehilangan nafsu makan, membantu mereka mengoptimalkan asupan nutrisi. Sumber energi, tubuh dapat menguraikan asam glutamat dari MSG menjadi sumber energi yang digunakan dalam berbagai proses metabolisme. Batas aman dan meluruskan mitos. Banyak isu negatif yang berkembang, namun penelitian modern telah memberikan kejelasan. Mitos menurunkan kecerdasan. Penelitian menunjukkan MSG dari makanan tidak masuk ke dalam otak. Malahan, jika digunakan pada makanan sehat, bisa membantu asupan gizi seimbang yang berefek baik pada kecerdasan. Menyebabkan Chinese Restaurant Syndrome. Belum ada bukti konkret yang mendukung MSG sebagai penyebab langsung sekumpulan gejala tersebut. Gejala yang timbul biasanya hanya terjadi pada konsumsi dosis ekstrim, lebih dari 3 gram sekali santap. Batas aman konsumsi. Rata-rata konsumsi MSG di Indonesia hanya sekitar 0,65 gram per hari, jauh di bawah batas aman yang direkomendasikan oleh WHO, 6 gram hari, dan Kementerian Kesehatan RI, 5 gram hari. Jadi, Sobat Hijau dan Sobat Dapur, micin atau MSG bukanlah musuh. Ia adalah bumbu yang aman dan bermanfaat, asalkan digunakan dalam takaran yang tepat, baik untuk mengoptimalkan rasa masakan, mengurangi natrium, maupun untuk menyuburkan dan melebatkan buah di kebun Anda. Kuncinya adalah bijak dan seimbang.